Menantu Super. Bab 5441-5450. Bab 5441, dia tidak berlari. Setelah itu, sosok tersebut menggambar parabola rendah di tanah dan kemudian membentur tanah dengan keras. Mereka berdua buru-buru melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa pria itu bukanlah Han Sanqian, apalagi Su Yingxia, tapi salah satu bawahan mereka sendiri. Dia tidak menderita terlalu banyak luka di sekujur tubuhnya, namun luka batin membuatnya sekarat. Hei Feng mengerutkan kening dan menatap pria itu dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Tembok manusia menahan rasa sakit dan berkata, kembali ke utusan khusus, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kami mencoba mengikuti terowongan ke bawah, mencoba menangkap orang, tetapi tiba-tiba gelombang udara menghantam kami dari dalam, dan sekelompok dari kami dirangkai bersama. Setelah beberapa saat, karena saya berada di luar dan tidak mendapat dukungan di belakang saya langsung terguncang oleh energi yang menyebalkan ini. Mendengar penjelasan bawahannya, angin hitam dan utusan berpakaian putih tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Hei Feng berkata, tiba-tiba ada serangan energi sejati di dalam terowongan. Sepertinya Su Yingxia tidak mencoba melarikan diri, tapi... ya, dia menyerang. Dia mungkin ingin memanfaatkan terowongan agar satu orang berdiri di depan penghalang, dan tidak ada yang bisa menghalangi. Utusan berpakaian putih itu mengangguk, dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, atau dia tahu betul. Yah, mustahil untuk melarikan diri. Kalah. Jadi, dia dan Han Sanqian punya ide yang sama. Daripada membuang-buang energi untuk melarikan diri, lebih baik gunakan kekuatan penuh dan bunuh sebanyak mungkin sebelum ditangkap. Hei Feng tersenyum pahit, pantas saja mereka bisa menciptakan begitu banyak keajaiban. Seperti kata pepatah, orang baik takut pada orang jahat takut pada orang jahat, dan orang jahat takut kehilangan nyawa. Semua orang mengira Han Sanqian hanyalah seorang yang putus asa, tetapi mereka tidak menyangka bahkan istrinya pun seperti itu. Sepertinya pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir. Kita masih harus berjuang. Utusan berpakaian putih itu berkata, hanya saja saya tidak cukup mengenal istrinya, dan saya tidak tahu berapa lama istrinya bisa. Tunggu. Hei Feng tersenyum dan berkata, saya kira dia tidak akan bertahan lama. Saya juga memahami kebenaran di balik Jin Suzeci. Han Sanqian sangat kuat, tetapi istrinya adalah pecundang. Dia harus diberi makan secara paksa oleh Han Sanqian sampai dia diperbaiki. Ini adalah kondisi yang sangat tinggi. Namun, dia menghadap kita, dan dia masih berada di lingkungan seperti terowongan. Terowongan itu bagus untuk pertahanan Su Yingxia, tapi sebenarnya tidak baik jika dia tinggal dalam waktu lama. Toh terowongan ini digali sementara, sehingga tidak mungkin menjadi terowongan berskala besar yang sudah dipersiapkan sejak lama, dengan liku-liku panzong yang rumit serta berbagai fasilitas darurat. Kemungkinan besar ini hanya jalan satu arah. Jadi, dalam keadaan seperti itu sebenarnya tidak kondusif bagi kelangsungan hidup masyarakat di sana. Yang lebih penting, kalau tidak berhasil, kita bisa menyerbu tanah. Menurut saya terowongan sementara tidak boleh digali terlalu dalam. Dengan kata lain, kemungkinan besar akan runtuh, kata Hei Feng. Utusan khusus berbaju putih menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa meremehkan Su Yingxia. Dengan kata lain, jika dia berani menggali terowongan langsung di bawah medan perang kita, maka kedalamannya seharusnya cukup. Cara terbaik adalah kita segera menemukan aslinya. Pintu masuk, jadi, kami menyerang dari kedua sisi, sulit bagi Su Yingxia untuk memperhatikan kedua ujungnya di lingkungan yang begitu kecil di dalam terowongan. Setelah mengatakan ini, utusan berpakaian putih itu melihat sekeliling, mencoba menggunakan matanya untuk menentukan secara kasar di mana Su Yingxia akhirnya bisa menggali pintu masuk. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia mengarahkan pandangannya ke rumah jerami tidak jauh dari situ. Dia tiba-tiba tersenyum, saudaraku, lihat rumah jerami itu. Hei Feng melihat dan segera mengerutkan kening. Masih banyak rumah jerami lain di sebelahnya, jadi sebenarnya tidak ada yang aneh di sana. Namun hal yang menakjubkan adalah karena suatu alasan, dia benar-benar merasa bahwa mungkin memang ada pintu masuk yang digunakan Su Yingxia untuk menggali terowongan. Perasaan ini juga dirasakan oleh utusan khusus berbaju putih. Medan di sana agak tinggi. Jika orang bersembunyi di dalam, api akan sulit menyebar di sana. Selain itu,
Han Sanqian sengaja membawa medan perang ke sini, jadi mungkin dia ingin Su Yingxia datang dan membantu. Kalau begitu, kemungkinan besar mereka berencana bersembunyi di sana. Pergi dan lihatlah. Hei Feng melambai dan memimpin beberapa bawahannya, bersama dengan utusan khusus berbaju putih, menuju rumah jerami tempat Su Yingxia dan kedua gadis itu tinggal sebelumnya. Para bawahan dengan cepat menggeledah rumah tersebut, tetapi setelah mencari-cari, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Hei Feng sedikit terkejut, apakah ada yang salah dengan penilaian kita? Ini bukan titik awalnya. Bab 5442, rambut juga tidak luput. Utusan khusus berbaju putih itu tegas dan berbicara dengan sangat tegas, seolah-olah dialah yang melihat orang yang tepat di sini. Hei Feng sedikit terkejut dengan ketegasan utusan berpakaian putih itu, dan mau tidak mau berkata, "Saudaraku, bisakah Anda menjelaskan beberapa hal?" Saya tidak bisa mendeskripsikan perasaannya. Terlihat sangat normal di sini sehingga membuat saya merasa ada yang salah bahkan dengan keadaan normal. Hei Feng tidak berkata apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar anak buahnya segera mengepung tempat itu. Cari aku dengan saksama. Bahkan jika ada sedikit pun rambut di sini, kamu tidak boleh melepaskannya. Mendengar perkataan Hei Feng, semua bawahannya sedikit terkejut. Ini terlalu ketat, bahkan sehelai rambut pun tidak boleh dilepaskan, ini. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Beri aku gerakan, kata Hei Feng dengan marah. Ya. Semua orang mematuhi perintah, tidak berani berkata apa-apa, dan buru-buru berpencar, lalu mulai mencari di tanah dengan hati-hati. Utusan khusus berbaju putih memandang ke arah Hei Feng dengan rasa terima kasih dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu betul bahwa hadiah terbaik atas kepercayaannya pada Hei Feng hanyalah menemukan sesuatu di sini untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Jadi saat berikutnya, pembawa pesan berbaju putih mulai mencari sesuatu di dalam rumah. Seluruh prosesnya sangat lambat, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya mencarinya dengan sangat hati-hati. Hei Feng juga cukup bersabar, dan terkadang bahkan mencari-cari sendiri. Sebenarnya dia juga merasa tempat ini agak aneh, tapi dia tidak tahu di mana tempatnya. Tapi kalau harus mencari beberapa contoh, ada beberapa. Artinya, ini memang tempat yang paling dekat dengan medan perang. Jika terowongan digali, ini memang tempat yang paling cocok. Bung, kemarilah. Pada saat ini, utusan khusus berbaju putih di samping tiba-tiba menyadari sesuatu, dan Hei Feng dengan cepat mengelilinginya. Lihat. Utusan berpakaian putih itu dengan lembut menarik tangannya, dan sehelai rambut tipis langsung muncul di tangannya. Aku pergi. Hei Feng terkejut. Dia bahkan tidak melepaskan rambutnya. Ini jelas hanya metafora yang berlebihan. Namun hasilnya adalah seseorang benar-benar mengikuti standar ini, dan mereka benar-benar menemukan sehelai rambut. Rambut panjang seperti itu seharusnya milik seorang perempuan, kata Hei Feng. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk, dilihat dari kualitas rambutnya, pemilik rambutnya relatif muda, jadi mungkin Su Yingxia, tapi kemungkinan besar adalah Xiao Tao. Tapi tidak peduli yang mana, setidaknya itu dapat dibuktikan bahwa mereka pasti pernah tinggal di tempat ini. Hei Feng mengangguk, lalu tiba-tiba tidak bisa menahan senyum kagum, menarik, sangat menarik. Rumah jerami ini jelas paling dekat dengan medan perang, yang juga berarti paling mungkin ditemukan. Dari sudut pandang saya, jika saya mencari Su Yingxia, saya mungkin mengabaikan tempat ini. Dengan kata lain, saya pasti akan mengirim orang untuk memeriksa tempat ini, tetapi ini hanya pencarian yang relatif mendetail di sini, dan kemudian saya akan membawa orang untuk pergi. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk, Hei Feng berpikir begitu, dan menurutnya tidak. Jika Su Yingxia tidak tiba-tiba keluar dari terowongan, pikirnya, dia akan mengabaikan bahwa Su Yingxia bersembunyi begitu dekat dengan medan perang. Pasangan ini benar-benar lebih canggih dari yang lain, dan lebih berani dari yang lain. Hei Feng tersenyum pahit, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada orang banyak, cari aku dengan hati-hati. Ingat, jangan lepaskan apapun mencurigakan. Tempat ini, saya yakin pasti ada pintu masuk asli di sini. Ya. Dengan ditemukannya tersebut, sekelompok orang tidak berani mempertanyakan keputusan yang diambil di atas, dan hanya bisa terus mencari dengan patuh.
Utusan angin hitam dan putih juga saling mengangguk dan terus mencari-cari. Setelah sekitar beberapa menit, giliran Blackwing yang menemukan ada sesuatu yang tidak beres dengan tanah di tanah. "Ini Sintu," teriak Hei Feng buru-buru. Utusan khusus berbaju putih bergegas mendekat, dan benar saja, di tangan Hei Feng, ada segenggam tanah tua, dengan bekas tanah baru tersembunyi di dalamnya. Ini permukaannya, jadi kecil kemungkinannya ada tanah baru. Jadi, artinya tempat ini pasti sudah digali dan dibuang. Utusan berpakaian putih itu tidak berkata apa-apa, dan buru-buru membuang tanah di sekitar tempat Hei Feng memegangnya. Tentu saja, dalam sekejap, sebuah papan kayu muncul di depan mereka berdua. Bab 5443 perpotongan 2 garis. "Ketemu," teriak utusan berpakaian putih itu dengan penuh semangat. Hei Feng adalah orang pertama yang bergegas, dan memang ada papan kayu yang menghalanginya, tapi tanah di atasnya terbuat dari tanah tua. Cerdas sekali. Dia sengaja menaruh banyak tanah tua di papan kayu itu. "Jika aku tidak menemukan jejak tanah baru di dalamnya, aku mungkin tidak akan menemukan tempat ini." Tipis, terlalu tipis. Pertama, dinilai dari rambut yang mereka sembunyikan di sini sebelumnya, dan kemudian dari beberapa butir tanah baru di antara jutaan tanah, ditentukan bahwa tempat ini telah diganggu. Jika bukan karena penangkapan Han Sanqian dan Su Yingxia, saya khawatir tidak ada orang yang begitu teliti. Utusan khusus berbaju putih tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda, sepertinya jika Anda dan saya menangkap Han Sanqian beberapa kali lagi, kita bisa mendapatkan pekerjaan sebagai detektif setelah kita mundur dari sini di masa depan. Hei Feng tersenyum lembut, mengulurkan tangannya dan langsung membuka papan kayu itu. Tiba-tiba, angin dingin keluar dari lorong, disertai suara perkelahian. "Memang ada di sini. Ayo, cepat masuk." Hei Feng meraung dan melambaikan tangannya, dan sekelompok bawahan bergegas dan masuk melalui pintu masuk. Setelah utusan angin hitam dan berpakaian putih menunggu semua orang masuk, kali ini mereka tidak lagi menganggur dan bergegas masuk bersama. Setelah keduanya masuk, hal pertama yang mereka lihat adalah ruang bawah tanah yang relatif luas. Ini dulunya adalah tempat istirahat pertama Xiao Tao setelah masuk. Bergantung pada dua orang yang awalnya berpikir bahwa kali ini mereka harus menyerang Su Yingxia dari depan dan belakang. Namun, begitu mereka sampai di bawah, kedua orang itu menyadari bahwa mereka sepertinya telah membuat kesalahan dalam penilaian mereka. Setelah masuk jauh ke dalam ruang di bawahnya, mereka menemukan bahwa sebenarnya ada dua terowongan. Ada sebuah terowongan yang mengarah ke atas, yaitu terowongan tempat Su Yingxia bergegas keluar dari tanah dan menyelamatkan Han Sanqian. Tapi setelah dia menyelamatkan orang dan kembali, ada terowongan lain yang relatif paralel menyebar keluar. Agak seperti bentuk T terbalik. Pintu masuknya adalah salah satu ujung T, dan di atasnya adalah bagian atas T terbalik. Posisi Su Yingxia saat ini adalah ujung T yang lain. Oleh karena itu, terlepas dari apakah dia berhasil mencapai titik awal atau tidak, sebenarnya hanya ada satu cara untuk bertaruh pada Su Yingxia. Mereka dan bawahannya yang turun dari atas dengan cepat bersatu kembali. Utusan khusus berpakaian angin hitam dan putih sangat tertekan. Mereka mengira sedang menangkap kura-kura di dalam guci, namun tanpa sengaja mereka berubah menjadi orang bodoh. Ini sungguh memalukan. Sial, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei Feng menyeka keringat di dahinya dengan sedikit tertekan. Suhu di dalam terowongan mulai menjadi sedikit tinggi lagi pula, saat semua orang menyerang, ada terlalu banyak orang di dalam terowongan. Utusan khusus berbaju putih menangkap seorang prajurit terluka yang baru saja diseret keluar dari terowongan dan buru-buru bertanya, bagaimana situasi di dalam sekarang. Prajurit yang terluka itu buru-buru berkata, utusan khusus kembali ke Akademi Seni Bela Diri, ada seorang wanita yang menghalangi koridor. Dia sangat kuat. Ditambah dengan batasan medan, sangat sulit bagi kami untuk menyerang dengan keras. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk, melambaikan tangannya, dan meminta orang-orang untuk menempatkan tentara yang terluka di sini terlebih dahulu. Saudaraku, apakah kamu punya ide? Utusan berpakaian putih itu mengerutkan kening, dia bisa menggali terowongan, tapi kita tidak bisa. Maksud Anda? Dari sini sebagai titik awal, kami menggali jalan di kiri dan kanan, dan perlahan-lahan mencapai bagian belakang Su Yingxia dalam bentuk busur. Setelah itu,
Ketiga garis itu bergabung menjadi satu, kata utusan berpakaian putih itu. Cara menentukan perkiraan lokasi Su Ying Xiatian. Anda bisa bertanya secara kasar kepada para prajurit yang terluka ini. Mereka seharusnya tahu seberapa jauh posisi kita saat ini dari depan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, utusan berbaju putih itu memandangi prajurit yang terluka itu. Tidak terlalu jauh ke depan, hanya sekitar 7 atau 8 meter. 7 atau 8 meter. Hei Feng mengerutkan kening. Jarak ini tidak sulit bagi seorang biksu. Apalagi dia memiliki banyak orang, sehingga tidak mudah untuk menggali terowongan. Pelan-pelan. Utusan khusus berbaju putih buru-buru menghentikan Hei Feng yang mencoba memanggil seseorang. Apakah ada masalah? Saudaraku. Hei Feng bingung. Semua tindakan ini diatur oleh utusan khusus berbaju putih. Dia mengikutinya, jadi mengapa dia menghentikannya? Ya, ada masalah, kata utusan khusus berbaju putih dengan dingin. Bab 5444 temukan yang tepat. Sebelum Hei Feng dapat mengatakan apapun, utusan berbaju putih menarik pria yang membantu tentara yang terluka itu. Izinkan saya bertanya, menurut Anda, berapa meter Anda berjalan? Pria itu jelas terkejut dan tanpa sadar menjawab, kembali ke utusan khusus, dia mungkin berjalan sekitar 7 atau 8 meter. Bukankah dia baru saja menjawab? Utusan khusus berbaju putih menggelengkan kepalanya, apakah Anda yakin jaraknya benar-benar 7 atau 8 meter? Ini memang benar, pria itu sedikit panik. Utusan khusus berbaju putih itu tidak marah dan berkata dengan tenang, pikirkan lagi, jangan khawatir, meskipun jawaban Anda salah, saya tidak akan menyalahkan Anda, tetapi itu pasti benar. Pria itu ingin membantah, tetapi dia tidak bisa memulai dari awal, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan memikirkannya dengan hati-hati. Hei Feng buru-buru melangkah maju, memandang utusan khusus berbaju putih dengan sedikit kebingungan, dan bertanya, saudaraku, apa yang terjadi? Mengapa Anda harus mengajukan pertanyaan kepada dua orang, dan mengapa Anda harus mengkonfirmasinya berulang kali? Hei Feng tidak takut utusan berpakaian putih itu dengan sengaja mempersulit anak buahnya, malah dia mengira mungkin ada niat lain di baliknya, jadi dia mau tidak mau bertanya. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk, saya curiga jarak 7 atau 8 meter itu tidak benar. Maksudmu mereka berbohong? Blackwing tiba-tiba menatap anak buahnya dengan marah. Saudaraku, jangan marah. Maksudku mereka tidak berbohong, tapi mereka tidak berpikir jernih sebelum menjawab. Orang itu adalah prajurit yang terluka. Baginya, ketika dia terluka, tubuhnya sangat sakit, jadi dia ingin keluar dari sana secepat mungkin. Anda juga tahu bahwa semakin seseorang memikirkan waktu, pikiran bawah sadarnya akan menyadari bahwa waktu berlalu lebih lambat. Demikian pula, ketika dia ingin sampai ke sini dengan cepat, pikiran bawah sadarnya akan melakukannya. Juga merasa perjalanannya jauh karena sakit dan efek lainnya. Mendengar kata-kata utusan khusus berbaju putih, Hei Feng tiba-tiba terbangun. Ibaratnya jika Anda ingin pergi ke suatu tempat, tetapi jika Anda tidak tahu jalannya, Anda mengira akan relatif jauh untuk mencapai tujuan Anda. Dan jika Anda berada di tempat yang Anda kenal dan Anda benar-benar bebas melakukan apapun yang Anda inginkan, sebenarnya Anda tidak memiliki banyak konsep tentang apa yang disebut kilometer di benak Anda. Wajar jika secara tidak sadar Anda akan mengira bahwa jalan yang Anda kenal ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Dan jika jarak antara depan dan belakang tidak terlalu dibesar-besarkan, Anda mungkin berpikir bahwa belakang sebenarnya lebih dekat daripada yang pertama. Ini adalah beberapa kesalahan informasi yang disebabkan oleh orang-orang di berbagai negara bagian. Pikirkan baik-baik seberapa jauh jaraknya. Setelah Hei Feng mengerti, dia dengan cepat melihat ke arah orang yang tidak terluka. Yang jelas orang itu tidak terluka, jadi dia tidak mendesak seperti orang itu. Jawaban yang dia berikan seringkali paling mendekati jawaban sebenarnya. Jangan sampai disesatkan oleh orang di depan, karena apa yang dikatakannya bisa saja salah, kata utusan berpakaian putih itu buru-buru. Pria itu mengangguk, dan setelah melihat kedua utusan yang tidak marah, dia tidak bisa tidak memikirkannya secara diam-diam. Segera, dia mengangkat kepalanya, jika Anda bertanya kepada saya, perasaan saya yang sebenarnya seharusnya sekitar 4 atau 5 meter. Kalau begitu gali pada jarak 7 atau 8 meter, utusan berbaju putih itu mengambil keputusan. Hei Feng tercengang,
Bukankah dia bertanya lagi dan memastikan bahwa jaraknya sekitar 4 atau 5 meter? Mengapa dia tiba-tiba mulai menggali sejauh 7 atau 8 meter? Jika demikian, bukankah itu tidak perlu? Sebaiknya ikuti saja jawaban paling awal. Utusan berpakaian putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu karena saya percaya dengan jawaban orang di belakang, makanya jaraknya 7 atau 8 meter. Ah, beku yang tingginya kurang lebih 2 kaki itu bingung. Dia benar-benar tidak mengerti apa maksudnya. Karena Anda percaya yang terakhir, mengapa Anda harus menyentuhnya di urutan sebelumnya? Logika macam apa ini? Dia benar-benar tidak mengerti. Utusan khusus berbaju putih tersenyum lembut dan berbicara, waktunya mendesak. Mari kita atur orang-orang untuk melakukan ini terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan memberitahu Anda mengapa kita melakukan ini, oke? Hei Feng juga mengerti bahwa masalah ini penting, mengangguk, dan segera meminta anak buahnya melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama kemudian, kedua tim dengan cepat berpisah dan menggali jalan ke kiri dan kanan menggunakan terowongan sebagai titik awal. Lagi pula, ada banyak orang di sini, dan kecepatan penggaliannya sangat cepat. Memanfaatkan celah ini, Hei Feng bertanya-tanya, "Saudaraku, bisakah Anda menjelaskan kepada saya mengapa ini terjadi?" Bab 5445 perpotongan 3 garis. Utusan khusus berbaju putih tersenyum lembut, sederhana sekali. Jika rakyat kita kembali pada posisi 4 atau 5 meter, maka jika kita maju lebih jauh, itu akan menjadi medan perang garis depan. Apakah ini benar? Hei Feng mengangguk, tentu saja tidak ada masalah dengan ini. Artinya, jika cedera terjadi pada jarak 5 meter, maka posisi lini pertama harus sekitar 6 meter. Ya. Kalau begitu, posisi Su Yingxia seharusnya sekitar 7 meter. Mendengar ini, Hei Feng tiba-tiba mengerti dan menepuk pahanya dengan keras, "Saya pergi, kenapa saya lupa menambahkan detail ini ke dalamnya?" Biasanya, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan, tetapi Hei Feng benar-benar tidak memperhatikan hal ini. "Haha, untung aku punya saudara laki-lakiku di sini. Kalau tidak, pasukan ini akan menggali lubang dan, hei, mereka akan langsung pergi ke medan perang." Mereka berdua saling berpandangan dan tertawa. Melakukan kesalahan seperti itu bukan sekedar lelucon, yang terpenting memalukan dan pekerjaan sia-sia. Jika ingin bertarung, mereka bisa langsung menyerang sisi Su Yingxia, atau langsung mencuri mundurnya. Hanya dengan cara inilah mereka bisa menikmati keuntungan yang didapat dari strategi tersebut. Utusan khusus berbaju putih itu tersenyum lembut. Meski tidak ada rasa bangga di wajahnya, setidaknya hatinya bahagia. Siapa yang tidak ingin diakui oleh orang lain, apalagi perguruan tinggi seni liberal yang selama ini selalu membebani mereka. Saat ini, di sisi Su Yingxia, Xiao Tao dan Han Sanqian bersembunyi di belakang, sementara Su Yingxia menjaga di depan, berjuang untuk bertahan di depan dengan kekuatannya sendiri. Tidak peduli seberapa sengitnya serangan musuh, Su Yingxia tetap tidak bergerak seperti dewa perang. Masa lalu. Saudara Sanqian, apa kabar? Xiao Tao bertanya dengan gugup. Dia telah berbohong kepada Han Sanqian sebelumnya dan merasa bersalah terhadap Han Sanqian. Sekarang dia melihat luka Han Sanqian, dia tidak bisa menahan perasaan lebih marah. "Aku baik-baik saja," kata Han Sanqian sambil menatap Su Yingxia. Dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya, yang lebih dia pedulikan adalah keselamatan Su Yingxia. "Bantu aku berdiri, aku akan membantumu saudari Yingxia." Han Sanqian memaksa tubuhnya untuk berdiri, tetapi rasa sakit yang parah membuatnya tidak dapat berdiri sama sekali. Begitu dia berdiri, dia tersandung ke tanah. Xiao Tao sangat cemas hingga air matanya mengalir, "Saudara Sanqian, kamu terluka parah, tolong jangan pergi. Adikmu Yingxia tidak akan bertahan lama." Meskipun Su Yingxia saat ini menggunakan medan sebagai penghalang, Han Sanqian juga tahu betul bahwa penghalang semacam ini tidak akan bertahan lama. Bukan karena Su Yingxia tidak cukup kuat, tetapi musuhnya sangat kuat dan jumlahnya sangat banyak. Tidak mungkin dia bisa bertahan terlalu lama dengan serangan gencar seperti itu. "Saudara Sanqian, kamu seperti ini sekarang, kenapa kamu masih memukuliku?" kata Xiao Tao cemas. Han Sanqian juga tahu betul bahwa penampilannya saat ini tidak hanya tidak dapat membantu Su Yingxia, tetapi justru akan menghalanginya.
Namun, dia tidak akan pernah membiarkan Han Sanqian menyaksikan Su Yingxia menghadapi bahaya. Xiao Tao, apakah kamu ingin menggunakan kapak pangu? Han Sanqian memandang Xiao Tao. Kekuatan kapak pangu mungkin bisa menciptakan keajaiban, apalagi sudah lama sekali aku tidak bertemu Xiao Tao, entah sejauh mana dia bisa mengaktifkan kapak pangu. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya dia harus tahu lebih banyak tentang pangu aks dari sebelumnya, agar dia bisa membuat pangu aks lebih kuat. Inilah harapan terbesar Han Sanqian saat ini. Mendengar perkataan Han Sanqian, Xiao Tao menundukkan kepalanya karena malu. Saudara Sanqian, maaf, kamu tidak bisa menggunakan kapak pangu. Apa artinya? Karena tujuanku mendekatimu adalah untuk membiarkanmu menggunakan kapak pangu. Segera setelah itu, Xiao Tao menceritakan keseluruhan ceritanya satu persatu. Setelah mendengarkan perkataan Xiao Tao, Han Sanqian terdiam, namun Xiao Tao langsung menangis. Maafkan aku, kakak Sanqian. Aku tahu kamu sangat mencintaiku dan sangat mempercayaiku, tapi aku juga berbohong padamu. Kamu bisa memarahiku, kamu bisa memukulku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Xiao Tao merasa sangat bersalah. Jalan. Tapi Han Sanqian masih tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya dan bergumam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kali ini, Xiao Tao menjadi semakin cemas. Saudara Sanqian, jangan seperti ini. Mohon perhatiannya padaku. Xiao Tao meraih tangan Han Sanqian dan berkata dengan lembut. Han Sanqian tiba-tiba mengangkat matanya, sedikit menyipitkan matanya, mengerutkan kening, dan kemudian menatap Xiao Tao. Bab 5446 tidak ada pilihan. Saya masih ingin menggunakan kapak pangu, kata Han Sanqian. Mendengar jawaban Han Sanqian, Xiao Tao membeku di tempat, dan perasaan bersalah di hatinya menjadi semakin kuat. Saudara Sanqian, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Xiao Tao sangat cemas. Aku mendengarnya. Jika mereka ingin aku menggunakan kapak pangu, gunakanlah, kata Han Sanqian serius. Ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, Han Sanqian sebenarnya merasa tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Dia tidak memiliki kartu di tangannya, jadi lebih baik tunjukkan kartunya secara langsung. Sambil melihat apa yang sedang dilakukan pihak lain, dia juga ingin menggunakan kapak pangu untuk mencoba kabur. Kita berada di tepi tebing sekarang. Tidak ada yang tidak boleh kita hilangkan. Apakah kamu mengerti maksudku? Han Sanqian memandang Xiao Tao dan berkata dengan tulus. Xiao Tao menatap mata Han Sanqian dan tahu bahwa dia sangat bertekad. Setelah memikirkannya, Xiao Tao mengangguk, saya mendengarkan saudara Sanqian. Namun, saya tidak terlalu yakin, dan bahkan jika berhasil, saudara Sanqian, dapatkah Anda menggunakannya? Lagi pula, dalam kondisi Anda saat ini. Han Sanqian tersenyum lembut, jangan khawatir, saudaramu Sanqian belum siap untuk mati. Dia juga memiliki jurus mematikan. Terlalu lemah. Dia bisa melakukannya lagi. Alasan mengapa Han Sanqian menyimpannya sampai sekarang adalah karena dia khawatir dia tidak akan punya jalan keluar jika dia jatuh ke dalam situasi yang benar-benar putus asa. Sekarang, dia masih bisa menemukan jalan keluar dengan memulai dari awal. Bahkan jika kapak pangu cukup kuat, dia mungkin bisa langsung melawan. Baiklah, saudara Sanqian, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Selama masa perpisahannya dengan Han Sanqian, Xiao Tao juga secara bertahap menemukan banyak rahasia dan informasi tentang klan Pangu. Beberapa di antaranya dia bangun secara alami, dan beberapa di antaranya terpaksa dia temukan secara perlahan. Tapi tidak peduli apa, dia tahu lebih banyak daripada yang dia tahu pada awalnya. Saudara Sanqian, untuk menggunakan kapak Pangu, kamu harus membangunkan kapak Pangu terlebih dahulu ke level tertentu. Setelah itu, secara bertahap ia bisa bangun dan memutuskan apakah akan menyangkal Tuhan. Namun, terlepas dari apakah ia mengenali pemiliknya atau tidak, jika menghadapi bahaya, ia akan memicu penyelamatan otonom, yang berarti kekuatannya akan meningkat secara eksponensial pada saat itu. Han Sanqian mengangguk, mengerti, itu setara dengan Pangu Aks menjadi sadar, dan kemudian membiarkannya merasakan krisis. Tapi aku juga sudah menanamkan kekuatan sebelumnya, tapi tidak membangkitkan Pangu Aks. Paling-paling warnanya hanya berubah sedikit. Apalagi kekuatannya memang bertambah setelah perubahan.
Apakah ini berarti kekuatanku tidak cukup, jadi aku masih bisa tidak mencapai puncak? Han Sanqian bertanya. Faktanya, ini juga merupakan poin kunci yang selalu membuat Han Sanqian bingung. Dari sudut pandang logika normal, keadaan ini memang wajar. Tapi satu-satunya hal yang salah adalah Han Sanqian adalah pria yang galak. Dari segi kemampuan sebenarnya, dia bilang dia yang kedua, tapi saya khawatir tidak banyak orang yang berani mengatakan dia yang pertama. Namun, dalam keadaan seperti itu, jika dia tidak dapat mengaktifkannya, maka kapak Pangu, secara sederhana, akan terlempar keluar dan menjadi berantakan. Saya khawatir tidak ada dua orang di dunia yang dapat menggunakannya. Mendengar perkataan Han Sanqian, Xiao Tao tersenyum lembut, dan akhirnya jejak kabut hilang dari suasana sedihnya. Setidaknya, dia tahu bahwa saat ini, dia akhirnya bisa membantu Han Sanqian. Bantuan semacam ini datang tanpa meminta imbalan apapun, tapi setidaknya bisa membuatnya merasa lebih nyaman. Saudara Sanqian, ini sebenarnya adalah mekanisme perlindungan kapak Pangu, Xiao Tao tertawa pelan. Mekanisme perlindungan. Ya, kapak Pangu sudah diwariskan. Meski belum ada pemilik baru, tak perlu dikatakan lagi tentang identitas dan kekuatan pemiliknya. Itu adalah senjata ajaib dengan status seperti itu, jadi kita tidak bisa membiarkan puluhan ribu orang mencobanya, kan? Jadi Pangu Aks punya mekanisme perlindungannya sendiri. Dengan kata lain, seperti halnya kita memilih talenta, Anda harus lulus tes dasar terlebih dahulu, baru kemudian Anda memenuhi syarat untuk mengikuti tes akhir. Bisa dibilang ini adalah arogansi Pangu Aks, karena memang pantas untuk arogansi tersebut. Han Sanqian mengangguk, apakah itu berarti saya tidak menembus perlindungan paling dasar? Bab 5447 Pemberontak Pangu. Bisa dibilang begitu, tapi itu belum tentu benar. Han Sanqian mengerutkan kening, sedikit bingung dengan perkataannya, apa maksudnya bisa dikatakan gagal, tapi bisa juga dikatakan tidak gagal. Hal ini, jika tidak, maka tidak, bukan. Dari mana datangnya bagian tengah? Xiao Tao tersenyum lembut, saudara Sanqian, jangan terlalu sabar. Memang benar kamu gagal lulus ujian mekanismenya. Namun, hanya karena kamu gagal bukan berarti kamu tidak memenuhi syarat, karena lapisan ini mekanisme harus berjalan untuk pengujian, yang terbaik adalah menggunakan metode khusus keturunan kami dari Pangu. Yang kamu gunakan sebelumnya adalah brute force, dengan kata lain force. Cara ini bukan tidak mungkin, tapi yang sering dibutuhkan adalah kemampuan superior orang tersebut. Han Sanqian mengerti maksudnya, teman baik, menurut penjelasan Xiao Tao, itu seperti membuka brankas. Anda mempunyai kuncinya, coba perlahan kata sandinya, mungkin Anda bisa membuka brankas jika Anda beruntung dan melakukannya dengan benar. Apa yang digunakan Han Sanqian sekarang sebenarnya adalah metode pembongkaran dengan kekerasan. Sial, ini bukan tentang kemampuan super, ini hanya tentang memiliki kemampuan yang mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi menjadi abnormal. Pantas saja aku begitu kuat, tapi aku tetap tidak bisa berbuat apa-apa melawan Pangu Aks. Xiao Tao, apakah kamu tahu metode khusus ini? Xiao Tao mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi. Han Sanqian sedikit tertekan, kenapa kamu ada di sini lagi? Jangan beri aku kejutan di satu waktu dan putus asa di waktu yang lain. Apa maksudmu? Perasaan ini seperti seseorang menggunakan pisau untuk memotong daging Anda, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Saya sebenarnya punya beberapa metode, tapi sayangnya, ingatan saya tidak lengkap, jadi saya hanya memiliki sebagian pemahaman tentang metode ini. Xiao Tao menggelengkan kepalanya, hanya setengah, apakah bisa berhasil? Yang disebut setengah hal seperti ini sebenarnya sangat buruk. Karena baik itu teknik maupun program, itu adalah rutinitas yang lengkap, loop tertutup yang lengkap, jika ada link di tengahnya yang salah, akibatnya akan sangat serius. Kalau kecil bakalan menggila, kalau besar bakal meledak di tempat. Dan Xiao Tao sangat baik, dia tidak hanya melewatkan satu atau dua langkah, dia hanya melewatkan setengah langkah untuk Anda. Siapapun yang Anda kenakan akan kesal. Namun, Han Sanqian juga tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan lain saat ini, jadi jika dia marah lagi, dia harus gigit jari. Tidak masalah, setengahnya setengah, seekor kuda mati diperlakukan sebagai dokter kuda yang hidup, Han Sanqian mengambil keputusan.
Xiao Tao memandang Han Sanqian beberapa kali lagi dengan penuh arti, dan akhirnya mengerucutkan bibirnya dengan patuh. Aku tahu, aku tidak bisa membujukmu, yang bisa aku lakukan hanyalah mendukungmu, jadi kamu akan bahagia, benarkah? Han Sanqian mengangguk dengan tegas. Setelah Anda memasuki trans menurut metode saya akan membantu Anda memberikan bantuan yang diperlukan selama seluruh proses. Oleh karena itu, ketika Anda memasuki trans, jangan sepenuhnya memasuki kondisi trans, dan jaga komunikasi dengan saya. Han Sanqian mengangguk, tentu saja ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Xiao Tao bisa dibilang sebagai perawat, tapi sekarang Han Sanqian membutuhkan operasi besar karena penyakitnya yang serius, dan dia harus melakukannya sendiri. Dibandingkan dirinya, Xiao Tao jauh lebih profesional. Sebagai keturunan Pangu, secara alami ia memahami Pangu Aks lebih baik dari siapapun. Oleh karena itu, jika Xiao Tao ada untuk melindungi Anda selama proses ini, keseluruhan proses akan relatif lebih aman. Han Sanqian tiba-tiba mengangguk, lalu mengeluarkan kapak Pangu. Apakah kamu tidak takut aku akan berbohong kepadamu? Xiao Tao bertanya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, aku berkata, aku menganggapmu sebagai saudara kandungku, jadi aku sangat percaya padamu. Jika kamu benar-benar ingin berbohong padaku, maka aku lebih baik mengakuinya. Aku tidak akan mempercayainya. Itu saudara perempuanku, apakah kamu mengerti? Xiao Tao merasa hangat di hatinya, kalau begitu jangan khawatir, aku tidak akan berbohong kepada kakakku. Sekarang, kakak Sanqian, kamu bisa menyuntikkan sedikit energi nyata ke Pangu Aks. Ingat, hanya dibutuhkan sedikit. Han Sanqian mengangguk dan menyuntikkan sedikit energi nyata ke Pangu Aks. Bab 5448, aktifkan kapak Pangu. Setelah itu, Han Sanqian mengikuti kata-kata Xiao Tao dan dengan lembut mengumpulkan kesadarannya. Setelah itu, hanya menyisakan pendengarannya, dia benar-benar memasuki kondisi kesurupan. Saudara Sanqian, berusahalah semaksimal mungkin untuk merasakan keberadaan kapak Pangu. Saat suara Xiao Tao memasuki telinganya, Han Sanqian mengangguk dan menurut. Saat Han Sanqian melakukan ini, lingkungan sekitar tampak menjadi sangat sunyi. Tahun-tahun telah berlalu, pertempuran telah berlalu, dan segalanya telah hilang. Ia bisa merasakan aura halus di sekelilingnya, mungkinkah itu aura kapak Pangu? Namun, nafas ini sangat tidak nyata, dan juga sangat aneh dan aneh. Hal ini membuat Han Sanqian tidak jelas apakah itu fluktuasi energi aneh yang dihasilkan saat musuh menyerang, atau fluktuasi energi berbeda dari Pangu Aks. Han Sanqian hanya berusaha sekuat tenaga untuk merasakannya, itu saja. Saudara Sanqian, dengarkan instruksiku. Han Sanqian mengangguk, dan segera, kata-kata nyanyian Xiao Tao terdengar di telinganya. Bunyi mantra-mantra ini sangat aneh, sepertinya setiap kata bukanlah karakter Cina, atau bahkan hanya bunyi sejenis binatang atau monster. Han Sanqian tidak dapat memahaminya, jadi tentu saja dia tidak perlu mengatakan apapun untuk memahami maknanya. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melafalkan setiap kata-kata demi kata seperti yang diajarkan Xiao Tao kepadanya. Hanya 1 menit berlalu, dan Han Sanqian sudah melafalkan semua mantra 2 kali seperti yang diminta oleh Xiao Tao. Bisakah kamu mengingat apa yang baru saja aku ajarkan padamu? Kamu perlu membaca sendiri rumusnya. Sebaiknya kamu bisa merasakan sebagian maknanya. Dengan cara ini formulanya akan lebih efektif. Sebenarnya, pada awalnya saya tidak begitu mengerti apa arti rumus-rumus ini. Setiap kata sangat sulit untuk diucapkan. Namun, semakin saya membacanya, sepertinya saya mulai memahami beberapa di antaranya. Hanya saja, hanya hal-hal ini. Saya memahaminya secara umum, tetapi saya hanya memahaminya di dalam hati, dan saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda, Saudara Sanqian. Ini agak menjengkelkan, tapi Han Sanqian juga tidak marah. Dia bisa memahami perasaan ini. Terkadang, ada beberapa hal yang seperti ini. Anda mungkin tahu apa yang terjadi, tetapi jika Anda ingin menceritakannya, Anda sebenarnya tidak bisa. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Han Sanqian sekarang adalah mengikuti apa yang dikatakan Xiao Tao, melafalkannya sendiri, dan membaca serta melafalkan seluruh rumus dengan lengkap. Kemudian, setelah mahir, cobalah untuk memahami sebanyak mungkin maksudnya.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa ingatan yang baik tidak sebaik tulisan yang buruk, maknanya hampir sama, yaitu jika Anda lebih banyak membaca dan berlatih, banyak hal yang dengan sendirinya akan ada di pikiran Anda. Beberapa menit kemudian, Han Sanqian mampu melafalkan rumus yang sangat sulit diucapkan dengan lancar. Han Sanqian tidak merasa senang dengan hal itu, dia masih membacanya dengan serius dan diam-diam, mencoba mencapai efek yang dikatakan Xiao Tao dengan mengulanginya terlalu sering. Setelah mengulanginya beberapa kali, Han Sanqian secara bertahap mulai memahami arti yang berbeda. Meskipun beberapa kata sulit untuk diucapkan, semakin saya membacanya, semakin halus kata tersebut, dan Han Sanqian sepertinya benar-benar telah menemukan beberapa rahasianya. Sepertinya salah satu kata-katanya agak mirip dengan suara oh yang dikeluarkan monyet saat memukul dadanya, bahkan yang ingin diungkapkannya adalah sesuatu seperti resonansi. Adapun kata-kata lain dengan pengucapan yang aneh, Han Sanqian juga mulai menebak secara kasar artinya, dan mencoba menyatukan semua bagian yang terfragmentasi ini, dan kemudian menebak apa artinya. Saat Han Sanqian semakin mendalami area ini, seluruh tubuhnya mulai bereaksi berbeda. Lampu hijau samar mulai muncul di tubuhnya, perlahan membungkus tubuhnya kembali. Sejalan dengan itu, kapak pangu yang semula tidak mengalami perubahan warna, kini terbungkus dalam cahaya hijau redup, seolah-olah sampai batas tertentu sedang berkomunikasi dengan Han Sanqian. Segera, cahaya dari kedua benda itu mulai mengalir keluar, dan mereka perlahan bertemu di udara. Kedua pancaran cahaya itu saling merasakan, seolah-olah membedakan antara diri kita dan musuh. Setelah beberapa saat, cahaya itu menjaga jarak tertentu. Sepertinya mereka tidak bisa akur. Tapi saat Xiao Tao mengira masalahnya sudah selesai, tiba-tiba, kedua sinar cahaya itu mendekat lagi dan langsung menyatu. Bab 5449 Kebangkitan. Saudara Sanqian, cepat rasakan kapak pangu. Mendengar perkataan Xiao Tao, Han Sanqian segera merasakannya. Benar saja, kali ini Han Sanqian dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat aneh berkeliaran di sekelilingnya. Walaupun kekuatan ini sangat lemah sehingga bisa diabaikan, namun tetap tidak bisa lepas dari kesadaran Han Sanqian, yang terpenting adalah ia bisa merasakan keanehan dari kekuatan lemah tersebut. Ini mengandung akar yang sangat sombong dan tidak dapat dipecahkan di dalamnya. Jelas sekali, ini adalah kekuasaan tertinggi yang mutlak. Jelas juga bahwa hanya di antara semua senjata seperti kapak pangu yang dapat memiliki kekuatan mendominasi seperti itu. Warna cahayamu sama, artinya saudara Sanqian, kamu telah merasakan keberadaan pangu aks. Sekarang, kamu harus mencoba berkomunikasi dengannya. Berkomunikasi. Tanda tanya besar muncul di benak Han Sanqian. Berkomunikasi dengan kekuatan. Bagaimana cara mengkomunikasikan hal ini? Bagaimanapun juga, ia bukanlah makhluk hidup, juga bukan tubuh spiritual. Namun, Xiao Tao mengatakannya, dan Han Sanqian sepenuhnya mempercayainya, jadi baginya, hanya ada satu pilihan, dan itu adalah mematuhinya dengan patuh. Han Sanqian menstabilkan pikirannya dan kemudian mencoba menjalin kontak dengan kekuatan ini. Panggilan. Hampir segera setelah Han Sanqian melepaskan semua pikiran yang mengganggu, matanya tiba-tiba menjadi kosong. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melihatnya berdiri di hamparan putih yang luas ini. Tidak ada seorang pun di sekitar, apalagi apapun. Dia satu-satunya di dunia ini. Namun hampir pada saat ini, Han Sanqian tiba-tiba mendengar suara halus. Suara ini sangat kecil sehingga hampir tidak terdengar sama sekali oleh telinga telanjang. Han Sanqian merasa bisa mendengarnya seluruhnya karena kesadarannya diaktifkan secara maksimal, sehingga dia bisa mendengar di lingkungan ini. Han Sanqian melihat ke arah suara, dan terkejut menemukan ada semut kecil di bawah kakinya. Dan suaranya persis seperti yang dihasilkannya. Saat ini ia sedang membawa sepotong beras, meskipun butiran berasnya kecil, bagi semut kecil ukurannya hampir 2 kali lipat ukuran tubuhnya. Namun udara di sekelilingnya berwarna putih, bahkan kaki di bawah kaki saya pun putih seluruhnya. Tidak ada tanah atau bebatuan, lalu dari mana semut itu berasal? Memikirkan hal ini, Han Sanqian terkejut, dia berjongkok, dengan lembut mengambil semut itu, dan meletakkannya di telapak tangannya.
Setelah semut hinggap di telapak tangan, ia terlalu kecil untuk mengetahui apakah ekspresi wajahnya panik atau tenang. Singkatnya, ia masih memeluk erat butiran beras dan berusaha meninggalkan telapak tangan Han San Qian. Han San Qian tidak bisa menahan senyum, aku tidak akan menyakitimu, jadi mengapa pergi? Jika kamu takut, aku akan melepaskanmu. Saat dia berbicara, Han San Qian meletakkan telapak tangannya di permukaan udara putih di kakinya, membiarkannya merangkak ke bawah telapak tangannya dan pergi. Tak lama kemudian, semut tersebut membawa butiran beras dan hinggap di permukaan udara putih. Setelah itu ia membawa butiran beras tersebut dan menghilang ke udara putih yang luas. Han San Qian tidak menganggap serius kejadian seperti itu, dia berdiri dan melihat sekeliling, mencoba mencari arah atau sesuatu. Anda tidak bisa tinggal di sini selamanya, bukan? Tapi sekelilingnya sama saja. Untuk sementara, Han San Qian tidak tahu harus pergi kemana atau kemana harus pergi, jadi dia hanya bisa berjalan dengan linglung. Tempat apa ini? Bukankah aku sedang berkomunikasi dengan Pangu Aks? Bagaimana? Mengapa kesadaranku tiba-tiba memasuki tempat seperti ini lagi? Han San Qian, seorang biksu yang tingginya sekitar 2 kaki, benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi setelah berputar-putar, dia menemukan bahwa dia tidak bisa keluar dari tempat ini. Segala sesuatu di sekitar mereka persis sama, dan sepertinya tidak ada batasan di sekitar mereka. Jika Anda gigit jari dan terus melanjutkan, Anda mungkin akan berjalan menuju kematian, tetapi Anda mungkin tidak dapat mencapai akhirnya. Oleh karena itu, setelah berputar-putar, Han San Qian sepertinya masih berputar-putar. Han San Qian sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, suara-suara kecil namun sangat familiar itu terdengar lagi di telingaku. Dia melihat ke bawah dan melihat semut asli muncul lagi di kakinya. Namun, yang berbeda dari terakhir kali adalah orang ini tidak lagi membawa bongkahan beras tersebut, melainkan sedang menyeret bongkahan yang lebih besar yang terlihat seperti tepung. Han San Qian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berjongkok. Bab 5450 Semut. Tidak ada apa-apa di sini, lalu kemana semut memindahkan butiran beras dan kemana semut memindahkan butiran tepung. Setelah memikirkan hal ini, Han San Qian percaya bahwa semut ini kemungkinan besar adalah titik terobosan atau titik pengingat yang paling kritis. Selama Anda mengikuti semut, atau mengamati dari mana semut memindahkan sesuatu, kemungkinan besar tempat di mana terdapat benda tersebut adalah jalan keluarnya. Memikirkan hal ini, Han San Qian berjongkok dan tidak mengganggu semut tersebut, ia hanya mengikutinya dari dekat untuk melihat kemana perginya dan kemana ia akan kembali. Tubuh semut terlalu kecil, dan kecepatan geraknya mungkin cepat, tetapi bagi Han San Qian yang mengamati keberadaannya, ini terlalu lambat, dan bahkan membuat orang tidak sabar untuk menunggu. Han San Qian sangat ingin membantu semut berlari beberapa langkah, tetapi dia tahu bahwa hal itu tidak ada artinya dan akan menghancurkan rute asli semut. Oleh karena itu, betapapun tidak nyamannya, yang bisa dia lakukan hanyalah diam-diam menyaksikan tindakan semut. Setelah sekitar setengah jam berada di dunia ini, semut akhirnya berhenti, dan Han San Qian juga melihat suatu tempat di udara putih yang luas, di mana mereka bertumpuk seperti bukit. Semut menyeret bola tepung itu ke dekat bukit dan akhirnya melepaskannya. Bukit-bukit itu hampir terbuat dari berbagai jenis biji-bijian. Kelihatannya padat dan agak menjijikkan. Namun, Han San Qian tidak menghancurkannya. Dia memahami bahwa benda-benda ini mungkin merupakan ransum jangka panjang semut. Sangat tidak pantas merusak penghidupan orang lain karena kesukaan dan ketidaksukaan diri sendiri. Orang harus menjaga rasa hormat dan rasionalitas yang cukup, dan juga harus mempertimbangkan masalah dari sudut pandang orang lain. Setelah meletakkan tepung, semut tidak beristirahat, ia berbalik dan menuju ke tempat lain. Bagi Han San Qian, jelas ini adalah momen kritis. Ia pasti pergi untuk memindahkan benda-benda, jadi tempat di mana benda-benda ini berada kemungkinan besar adalah pintu keluarnya, atau di suatu tempat di luar dunia putih yang luas ini. Memikirkan hal ini, Han San Qian mengikuti semut itu dari dekat. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi semut telah berjalan hampir lama, dan tiba-tiba berhenti. Karena tubuhnya terlalu kecil, dan tanah seluruhnya tertutup oleh gas putih, dan sedikit lagi gas putih dapat membungkusnya di dalam gas.
Akibatnya, Han Sanqian tidak bisa melihat apa yang dilakukan semut di dalamnya. Han Sanqian dengan cepat menghembuskan nafas untuk menghilangkan udara putih. Benar saja, dia melihat semut itu berhenti di sana. Namun, yang membuatnya kecewa, kaki semut itu sudah menyeret sepotong nasi. Saat ini, ia berbalik dan berlari ke arah semula. Han Sanqian tidak bisa menahannya. Dia telah mengikutinya begitu lama, tetapi pada akhirnya, semut itu tidak membawanya ke pintu keluar dan keluar seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, dia masih di udara putih. Menemukan sesuatu dan membawanya kembali. Hal ini membuat orang sedikit putus asa, lagi pula itu berarti harapannya bisa pupus. Semut tidak pergi dari sini, ia hanya menemukan sesuatu di sini. Kalau begitu kita tidak bisa keluar. Han Sanqian tidak bangun dan masih mengamati semut-semut itu, tetapi mau tak mau dia merasa sangat kecewa. Pada saat yang sama, pengamatannya terhadap semut-semut itu tidak sedetail sebelumnya. Dia berdiri dan berjalan normal ke arah kembalinya semut, sementara tangannya menyentuh dagunya dan terus berpikir. Atau, apakah aku sebenarnya berpikir secara dangkal? Faktanya tidak mungkin semut muncul di tempat ini, atau benda seperti nasi dan tepung tidak mungkin muncul sama sekali. Alasannya sangat sederhana, yaitu tidak boleh ada apapun di dunia putih ini. Langit dan sekelilingnya sebenarnya terbuat dari udara putih, bahkan tanahnya pun sebenarnya bukan daratan, melainkan dibentuk oleh lapisan udara putih yang lebih tebal. Rasanya seperti Anda berjalan di atas awan. Lantas, kenapa ada benda seperti butiran beras di awan? Hal ini agak tidak masuk akal. Jika demikian, apa maksudnya? Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di benak Han Sanqian. Mungkinkah? Han Sanqian terlihat terkejut.